Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai produk turunan di dalam dunia cryptocurrency, yaitu futures, perpetual contract, maupun CFD. Di mana ketiga produk ini mengandung hal yang namanya leverage. Walaupun terkadang perlakuannya agak sedikit berbeda, seperti yang di futures, di CFD, maupun yang di perpetual contract. Di episode hari ini, saya akan menjelaskan hal yang sangat penting mengenai leverage ini. Kemudian ada satu hal yang sangat penting yang mana Sobat Pintar harus ikuti hingga akhir episode hari ini. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu hadir di setiap hari Senin maupun hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapat update yang jauh lebih banyak lagi. Instrumen derivatif selalu dekat dengan istilah margin maupun leverage. Kedua hal ini pastinya berhubungan dan saling berpengaruh. Saya akan coba jelaskan sesingkat mungkin dan sesederhana mungkin. Margin, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, ini angkanya seperti istilahnya tanda jadi, yang mana kita bayarkan 3% hingga 12% pada umumnya. Dengan kita membayarkan angka 3 hingga 12% ini, kita sudah bisa membuka posisi sebanyak kontrak yang sudah ditentukan. Misalnya katakan kontrak futures ini adalah nilainya 5 Bitcoin. Maka untuk membuka 5 Bitcoin ini, kita hanya cukup menyetorkan dana sebesar 5 hingga 12% dari angka yang sudah ditentukan oleh futures dari si Bitcoin ini sendiri. Jadi ini tergantung. Ini adalah futures yang berpatokan pada CME. Di sisi lain, apabila kita melihat produk lainnya yaitu perpetual contract maupun CFD, maka ini angkanya sedikit berbeda. Angkanya menggunakan istilah berapa kali lipat, ataupun istilah lainnya adalah menggunakan 1:X. Nah, seperti yang Sobat Pintar bisa lihat di belakang, ini ada 100X. Maksudnya 100X ini gimana? Maksudnya adalah untuk membuka posisi sebanyak katakan $1.000, maka kita hanya cukup menyetorkan angka $10. Dengan $10 dikali 100 kali lipat tadi, maka kita bisa membuka nilai $1.000. Inilah yang namanya leverage. Nah, angka $10 tadi itu adalah margin. Pada umumnya untuk di perpetual contract, mereka mengizinkan kita untuk membuka posisi hingga 100 ataupun 125 kali dari margin yang disetorkan. Artinya angka ini bisa besar sekali. Namun di sisi lain, kita juga mendapatkan pilihan untuk membuka hanya 1 kali. Artinya kita tidak menggunakan dana pinjaman apapun dari pihak exchange ataupun broker. Ini sangat penting diketahui karena ini akan berlanjut kepada yang nanti kita akan jelaskan di tengah episode hari ini. Jadi bercerita soal leverage ini tergantung sekali kita tradingnya di mana nih. Kalau misalnya kita tradingnya di CFD, maka ini bercerita menggunakan sistem perbandingan 1:100, 1:200, 1:1000, dan sebagainya. Yang mana ini hanyalah angka, bukan berarti kita menggunakan sebanyak itu. Ingat kata kuncinya adalah penggunaan. Sedangkan kalau misalnya di perpetual contract, kita mengeset angkanya itu ketika hendak membuka posisi. Jadi kita ketika membuka posisi, kita set angkanya 10 kali, 50 kali, 125 kali, atau hanya 1 kali. Tergantung kita maunya yang mana. Setelah kita set, maka akan dihitung margin kita bisa berapa banyak dan kita bisa membuka posisi hingga berapa kontrak. Untuk teknisnya, Sobat Pintar bisa gabung ke grup Telegram saya, yang mana linknya sudah saya letak di kolom deskripsi. Yang mana Sobat Pintar bisa pelajari teknisnya bagaimana menghitung size posisinya ataupun besaran posisinya. Namun, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada satu kata kunci yang sangat penting di sini, yaitu pemanfaatan leverage ataupun penggunaan leverage, atau istilah bulenya leverage utilization. Leverage utilization ini maksudnya adalah penggunaan leverage yang disediakan. Jadi dari leverage yang disediakan, berapa banyak yang kita gunakan? Apakah kita harus pakai leverage ini? Jawabannya tidak wajib. Kita harus hitung kembali. Namun kalau memang dengan penggunaan leverage bisa memperbanyak posisi kita ataupun memperbanyak keuntungan kita, dan di sisi lain kita tetap menjaga yang namanya risiko kita, maka ini bisa digunakan. Namun perlu berhati-hati. Karena dengan pemanfaatan leverage yang berlebihan,
biasanya bisa mengakibatkan yang namanya forced close liquidation ataupun stop out. Di Indonesia lebih banyak orang mengenal istilah MC alias margin call. Sebenarnya ini adalah penggunaan istilah yang salah. Karena margin call sendiri artinya pihak broker akan memberikan kita notifikasi untuk menyetorkan dana. Dan biasanya ini sudah jarang sekali ada broker melakukan hal tersebut. Biasanya langsung ke arah stop out. Nah, untuk apa kita mengenal yang namanya leverage utilization? Leverage utilization sangat penting untuk kita ketahui dikarenakan kita ingin meningkatkan keuntungan kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita tetap menjaga yang namanya risiko kita. Karena kalau kita ngerti, maka bisa aja kita nggak perlu pakai yang namanya leverage terlalu besar. Dan yang ketiga yang paling penting adalah terutama untuk yang trading di perpetual contract, di mana dikenakan funding fee, maka penggunaan leverage yang tepat bisa menghemat biaya inap posisi kita. Yang mana biaya inap posisi untuk perpetual contract menurut saya agak mahal, dikarenakan dikenakan per 8 jam sekali. Dan ini adalah biaya yang menurut saya agak gila sebenarnya. Karena kalau dihitung-hitung, 1 tahun itu mungkin bisa mencapai 50 ataupun 100%, tergantung kondisi pasarnya memang. Jadi, perlu kita ketahui tujuan jelasnya leverage utilization tadi. Lalu cara perhitungannya gimana nih? Nah, kita masuk agak sedikit teknis, namun saya tidak akan terlalu detail ke teknisnya. Maksudnya begini nih. Jadi kalau misalnya asumsinya adalah kita sudah tahu nih, kita punya dana sekian, kita punya risiko untuk membuka posisi itu seberapa banyak, katakan misalnya 2%, maka dari angka 2% ini kita hitung mundur untuk mencari besaran posisinya. Nah, besaran posisi ini biasanya nih, tapi tidak selalu ya. Biasanya posisinya ini akan sangat menjaga jumlah leverage yang akan kita buka nanti. Dengan begitu kita bisa menghemat biaya inap tadi. Contoh misalnya kita punya dana $1.000, maka kalau misalnya kita membuka posisi dengan nilai total adalah $2.000, maka leverage utilization-nya adalah 2.000 dibagi 1.000, maka hasilnya 2 kali. Maka itu adalah leverage yang kita pakai. Oleh karena itu kita set leverage kita di angka 2. Untuk yang di CFD, kalau misalnya tidak dikenakan biaya inap, biasanya sih ini tidak ada efek apa-apa. Tapi untuk yang menggunakan perpetual contract, ini biasanya efeknya cukup besar. Lalu kalau misalnya saya mau trading di produk derivatif, tipsnya seperti apa? Tips yang pertama adalah pastikan risiko kita orientasinya selalu ke jumlah saldo kita alias equity kita. Alasan utamanya adalah kita ingin tahu nih seberapa besar efeknya kalau misalnya posisi kita ini mengalami kerugian. Karena banyak sekali orang-orang memamerkan profitnya saja tapi lupa untuk memberitahu bahwa setiap posisi itu pasti memiliki risiko. Kemudian dari angka tersebut, angka risiko yang sudah kita tentukan tadi, maka kita tentukan besaran posisi yang kita buka supaya kita tidak membuka posisi yang terlalu banyak alias overload ataupun overtrade. Kemudian yang ketiga adalah pastikan kita memiliki prosedur yang jelas ketika hendak membuka posisi, baik posisi trading jangka pendek maupun posisi investasi jangka panjang. Tujuannya adalah apabila kita hendak membuka posisi lagi di masa mendatang, kita tahu nih cara bukanya seperti apa, salahnya di mana, apa yang harus ditingkatkan dan apa juga yang harus dihindarkan. Yang keempat adalah harus memiliki rencana ketika posisi kita sedang dalam profit ataupun sedang dalam posisi loss ataupun rugi. Dengan begitu, ketika pasar berbalik arah ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak mengalami kepanikan lagi. Karena banyak sekali orang panik ketika harga tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga akhirnya mereka tutup di waktu yang tidak tepat pula. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu kasih BPJS dong. Kasih jempolnya kalau belum kasih. Kalau sudah kasih, terima kasih. Ingat di subscribe, nyalakan loncengnya, dan dibagi ke teman-temannya yang lain. Lalu cara menghitungnya kira-kira seperti apa nih? Saya coba kasih angka yang sangat sederhana supaya sobat pintar bisa lebih mudah mencernanya. Jadi katakan nih, kita sudah tahu, kita sudah memiliki kriteria-kriteria yang tadi. Kita juga sudah tahu bahwa kita cocok untuk mentransaksikan produk derivatif yang mana sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya. Maka yang berikutnya yang perlu kita tentukan adalah berapa besar risiko yang bisa kita terima. Dari sana kita hitung ke jumlah saldo yang kita miliki. Misalnya katakan angkanya 1% ataupun 2% dari saldo kita. Jadi dari angka tersebut kita hitung dalam jumlah dolarnya ataupun rupiahnya,
baru kita hitung mundur ke besaran posisi kita. Nah, dari besaran posisi ini, contohnya nih, dari perhitungannya maka didapatkan posisi kita yang bisa kita buka bernilai katakan $800. Maka kalau katakan saldo kita adalah $1.000, maka dari $800 ini dibagikan $1.000, maka hasilnya adalah 0,8. Artinya, leverage utilization kita adalah 0,8 kali. Kalau misalnya bukannya $3.000, maka $3.000 dibagikan $1.000 saldo kita, hasilnya adalah 3 kali. Maka 3 kali adalah leverage utilization kita. Tujuannya apa? Tujuannya Sobat Pintar gak perlu set hingga 10 kali ataupun 20 kali. Karena Sobat Pintar sudah tahu perhitungannya. Ingat, untuk tahu teknisnya, Sobat Pintar join ke grup Telegramnya. Gratis, nggak bayar. Karena banyak sekali yang tanya, Chris, gratis nggak join grupnya? Gratis untuk grupnya. Jadi untuk kesimpulannya seperti apa? Yang pertama adalah apabila Sobat Pintar sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki kriteria untuk bertransaksi produk derivatif, terutama derivatif di kripto, baru Sobat Pintar boleh melakukan transaksi derivatif. Kalau tidak memiliki kriteria-kriteria tersebut, misalnya pengalaman, punya trading system, punya trading plan, punya trading journal, ngerti perhitungan resikonya, maka hindari. Kalau sudah punya, silakan lanjutkan. Tapi ingat, gunakan dana yang lebih terbatas. Harus sangat disiplin juga. Setelah itu, sudah tahu, sudah cocok, baru lanjut ke belajar perhitungannya. Kalau tidak ngerti perhitungannya, maka biasanya ini akan membuat kita kehilangan uang kita. Jadi supaya nggak hilang duit kita, pastikan kita mengerti perhitungannya, mengerti cara mainnya, agar kita tahu nih seluk-beluknya bagaimana cara mengendalikan risikonya. Dan yang terakhir yang merupakan peringatan, penggunaan leverage yang besar memang bisa mendapatkan potensi keuntungan yang besar. Tapi harus ingat juga bahwa leverage ini bagaikan pedang bermata dua, yaitu kita juga bisa mengalami kehilangan uang kita semuanya, alias jadi nol. Jadi ini harus digunakan sangat berhati-hati. Belakangan saya lihat di Twitter banyak sekali yang komplain kepada si pemilik salah satu exchange terbesar di dunia, yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut menipu, bahwa mengatakan kenapa posisinya tertutup, dan sebagainya. Ini dikarenakan mereka tidak tahu bagaimana cara menghitungnya. Yang mana menurut saya, kalau Sobat Pintar sudah mengikuti episode-episode saya, sudah mengikuti grup Telegram saya, harusnya sudah mengerti cara perhitungannya. Jadi, Sobat Pintar, sudah pernah transaksi menggunakan leverage? Tulis dong di kolom komentar. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.